Halo guys, balik lagi sama gue ini. Jadi sekarang gue mau review iPhone 11 second iBox di tahun 2021. Jadi untuk kelengkapannya sendiri ini yang old box ya, yang box lama. Masih tebal ini. Masih dapat earphone, masih dapat kepala charger, masih ada kabelnya juga. Ya ini yang old box. Ya ini yang old box masih tulisannya masih banyak. Yang tipis ini tulisannya makin dikit juga. Ini seperti biasa ada SIM tray juga, SIM injektor, terus ya buku manual dan stiker. Ya standar. Untuk kelengkapannya standar box lama, packaging lama. Jadi ini ada HP-nya, mendingan kita fokus ke HP-nya dulu aja kali ya. Oke, jadi kita udah fokus ke HP-nya. Untuk belakangnya ini sendiri udah pakai garskin. Jadi kalau misalnya kalian mau beli garskin ini udah banyak banget di toko online. Kayak di toko hijau, di toko oranye itu udah banyak banget garskin kayak gini. Ini kebetulan untuk unitnya kan juga warna hitam ya. Jadi dipasangin garskin kayak gini memang terlihat elegan, jadi tambah mewah ya kesannya ya. Ya, jadi tambah mewah. Dan untuk kameranya sendiri ini kalian bisa lihat bahwa ini mantep banget, mulus ya kan. Apalagi ditambah garskin kayak gini, tambah kece ya kan. Ya ini di toko online banyak kalau misalnya kalian mau beli. Untuk unitnya ini sendiri yang gue dapetin memang dalam kondisi mulus ya. Nggak ada dent sama sekali. Seperti biasa kita akan lihat ke model numbernya. Model numbernya seperti yang tadi gue udah bilang, kalau ini adalah second iBox ya, PAA, dan ini kebetulan untuk kapasitas yang 64 GB dan sudah update software iOS 15. Untuk baterai health sendiri, ini gue dapetin dalam keadaan 94%, yang mana ini masih kalibrasi ya. Nggak tahu abis kalibrasi ini bakal naik ataupun turun, karena banyak yang habis kalibrasi tuh ada yang naik ada yang turun gitu. Jadi nggak tentu juga kayak wah habis kalibrasi bakal naik gitu, nggak juga, karena ada juga yang habis kalibrasi malah turun gitu. Nah untuk kameranya sendiri, jadi ini adalah boxnya ya. Kalau misalnya kamera udah bermasalah ya kita kayak giniin pun udah kelihatan sih, misalnya dia geter ataupun berawan kayak gitu kameranya. Jadi kayak gini pun sudah kelihatan kalau memang kameranya bermasalah. Untuk kamera depannya sendiri ya sama, kalau misalnya pada saat kayak gini dia udah bermasalah kayak berawan gitu ya, kamera berawan dan goyang gitu kameranya, itu udah kelihatan dari cuma kayak gini doang gitu. Nah kalau untuk ngeliat suara misalnya kayak audionya kayak gitu, kalian bisa pakai voice memo. Jadi itu untuk kemampuan HP-nya menangkap suara kalian dan kalian juga mendengar hasil suara kalian. Contohnya, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini kita lagi voice memo ya. Tes 1 2 3 tes. Ini sambil merekam video dan ini juga sambil voice memo. Jadi ini udah 10 detik voice memo. Oke, kita stop aja, kita dengerin. Nah, ini kita lagi voice memo ya. Tes 1 2 3 tes. Ini sambil merekam video dan ini juga sambil voice memo. Jadi ini udah 10 detik voice memo. Oke, kita ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk secara spesifikasi iPhone 11, ini kita lihat dari GSM Arena. Untuk ukuran layarnya di 6,1 inch ini sebenarnya tergantung personal. Ada yang memang suka HP-nya kecil, ada juga yang suka HP-nya gede gitu. Dan mungkin tergantung dari ukuran jarinya juga ya. Jadi menyesuaikan gitu sama ukuran jarinya. Jadi nah, berarti sih diturunin dulu, oke. Jadi 6,1 inch untuk menurut gue sendiri ini ukurannya enak banget, ngepas di tangan gue menurut gue. Secara gue pribadi gitu. Untuk kameranya sendiri ini 12 megapiksel yang mana memang udah cukup banget misalkan kalian pengen buat video kayak konten ataupun segala macam, ini cukup banget, malah lebih dari cukup sebenarnya kualitas kameranya gitu. Untuk kapasitas RAM sendiri ini mungkin akan signifikan terasanya mungkin ketika kalian adalah suka main game gitu ya, jadi gamers, jadi kerasa banget 4 GB RAM-nya. Tapi untuk pemakaian daily ini cukup banget, lebih dari cukup. Kapasitas baterainya 3100, nggak ada komplain.
untuk daily dan misalkan buat video segala macam, rekaman video cukup banget. Ya, yang lain-lainnya seperti yang tadi dibilang, kalau ini rilis 2019, ya ini memang bukan keluaran yang terbaru ya. Ya, yang terbaru sampai sekarang masih ada iPhone 12. Karena ini kan Juni ya, berarti nanti September bakal keluar 12S atau mungkin 13 gitu. Ini IPS LCD memang kurang bold gitu untuk layarnya sendiri. Tergantung dari sebelumnya kalian pakai apa sih. Kalau misalnya kalian sebelumnya mungkin pakai iPhone X ataupun XS Max, ya secara layar berasa downgrade. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya dari iPhone yang lama, pasti nggak akan kerasa sih, nggak, ya no complain lah gitu. Nah, untuk dia kan awalnya iOS 13, berarti sampai upgrade iOS 18 ya. Mungkin kalau Apple baik nanti jadi iOS 19 nanti. Ya nggak tahu kan, itu kan tergantung Apple nanti kalau baik ya kan. Ya, jadi ya udah, kalau yang lain Face ID semuanya ya fast charging. Oh iya, fast charging ini kan iPhone 11 ini kalau kalian beli yang dus tipis ini berarti kan udah nggak dapet charging ya. Fast charging itu sebenarnya nggak harus yang mahal-mahal, yang penting tuh ada MFI itu made for iPhone. Jadi kayak misalnya contohnya Ugreen, terus Anker, terus ya dan merek-merek kayak gitu sih. Itu juga banyak di toko-toko online, di Google juga banyak. Jadi memang nggak harus merek Apple-nya, emang nggak harus ori Apple gitu. Intinya merek-merek pihak ketiga pun bisa gitu. Maksudnya aman-aman aja. Karena gue juga pakai untuk chargeran pihak ketiga, merek ketiga ya kayak gitu. Oh iya, untuk harga sendiri. Jadi kemarin itu gue dapat iPhone 11 64 second iBox. Ini dapat di harga 8, ya. Gue dapat di harga 8 jutaan, hampir 9 juta kemarin. Untuk pasarannya sendiri sekitar 9 juta ya. Nah, gue dapet di bawah pasaran dikit nih, 9 juta kurang gitu. Untuk pasarannya sekitar masih 9 juta. Ini ACC ori semua. Mantep ya kan? Jadi ini ori semua. Untuk pakai kepala charger, terus ini ada earphone, masih ada kepala charger, terus juga ori. Jadi ini harga pasarannya di sekitar 9 juta. Kemarin gue dapat harga 9 juta kurang dikit. Jadi cukup segitu dulu video dari gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps!